Pada kesempatan kali ini, kami Pro Mekanik Globalindo akan mencoba sedikit jauh menjelaskan tentang salah satu engine stand yang baru saja kami perbaiki. Jadi mesin engine stand ini itu mengalami kerusakan, yaitu mati total dan tidak mampu di-scan oleh scanner yang umum beredar di pasaran. Di engine stand ini kami perbaiki juga, termasuk dalam hal ini adalah mengganti relay yang tidak standar ini dengan relay yang standar. Jadi standar dari Toyota seperti ini. Engine stand EV ini itu dilengkapi dengan instrumen-instrumen yang nanti akan membantu para guru atau siswa dalam mempelajari sistem yang ada. Di antaranya adalah di sini adalah ECU, ya, ECU atau komputernya. Ini kalau kita lihat bentuk fisiknya di lapangan ya seperti ini. Ini ECU yang diproduksi khusus untuk mobil-mobil Toyota, ya. Terus ini adalah fuse box, ya, fuse box asli ya, dari Toyota. Ini adalah panel speedometer, ya. Jadi di sini terlihat ada indikator RPM untuk menunjukkan speed dari putaran mesin. Di sini juga terlihat indikator daripada bahan bakar, jadi untuk mengerti kuantitas dari bahan bakar yang masih ada di dalam tangki. Di sini juga ada indikator tentang temperatur suhu air pendingin radiator. Di samping itu, di sini ada indikator-indikator lampu. Ya, di sini mungkin tidak terlalu terlihat, tapi kalau pada saat kita kunci kontak on, nah di sini terlihat ada indikator oli, ada indikator check engine, dan ada indikator baterai atau sistem pengisian. Itu adalah di sini juga ada namanya kotak diagnosa untuk mengetahui tentang kerusakan dari mesin EV ini, ya, baik dengan menggunakan sistem yang secara manual, jadi kita jumper, ya, dengan menggunakan sauntas kabel, maupun dengan menggunakan scanner yang nanti akan kita coba untuk pergunakan. Jadi mesin EV ini setelah mengalami proses perbaikan, dan sekarang kita akan coba untuk menganalisa hasil daripada perbaikan itu, baik secara manual maupun secara elektrik otomatis, yaitu dengan menggunakan scanner. Sebelum kita masuk ke situ, kita akan coba sedikit ya bahas tentang komponen-komponen yang ada di mesin EV ini. Jadi mesin EV ini kalau kita pecah, itu ada tiga bagian dari mesin EV. Jadi yang pertama adalah sistem induksi udara. Jadi sistem induksi udara itu terdiri dari filter udara, ya, ini filter udara. Di sini ada ducting, terus masuk ke melalui throttle body, air intake chamber, intake manifold. Selanjutnya udara akan masuk ke ruang bakar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem bahan bakar. Jadi bahan bakar ini ditampung di dalam tangki sini, ya, di dalam tangki ini. Selanjutnya bahan bakar tersebut akan dipompa, ya, dengan menggunakan
pompa bahan bakar tentunya yang berada dalam tangki ini itu naik ya melalui selang ini ya, setelah itu melalui filter ini ya, dan masuk ke yang namanya delivery pipe ya di sini. Terus di sini juga ada komponen yang namanya pulsation damper ya. Jadi alat ini fungsinya adalah untuk meredam fluktuasi daripada tekanan bahan bakar. Jadi kualitas daripada tekanan bahan bakar itu stabil, sehingga durasi penginjeksian yang dihasilkan walaupun berbeda-beda tapi memiliki kualitas penginjeksian yang sama ya. Jadi ini adalah fungsi daripada pulsasi damper. Selanjutnya bahan bakar itu akan mengalir kembali lagi ke tangki melalui saluran pengembalian ini. Jadi di engine stand ini itu menggunakan selang seperti ini ya. Berbeda dengan yang ada di kendaraan. Tentu tidak seperti ini selangnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah sistem electrical. Jadi sistem electrical di sini kita ketahui bersama bahwa mesin F itu komponennya itu ada 3, yaitu sensor ya, sensor ICU dan aktuator. Di sini kita akan jelaskan letak daripada sensor-sensor. Jadi di filter udara ini itu terletak yang namanya sensor udara masuk ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu intake air temperatur. Ini bentuk fisiknya di wujud di mesin seperti ini. Kalau kita melihat bentuk komponennya yang asli seperti ini ya. Jadi di sini ada soketnya, bisa kita. Ini adalah sensor yang pertama, yaitu sensor udara masuk. Sensor yang kedua di sini adalah TPS ya, throttle position sensor. Jadi ini kalau saya lepas bendanya seperti ini, TPS, throttle position sensor. Dia fungsinya adalah untuk mengukur posisi bukaan dari throttle valve. Sensor yang ketiga di sini adalah ini. Ini adalah map sensor, manifold air pressure ya. Ini bentuk aslinya seperti ini. Ini adalah map sensor. Fungsinya adalah untuk mengukur tekanan dari udara yang ada di dalam intake manifold. Di samping sensor-sensor ini, itu ada juga di sini sensor air pendingin mesin ya, ini, atau dalam bahasa Inggrisnya itu diistilahkan dengan WTS, water temperature sensor ya. Sensor yang lainnya adalah ini ya. Ini di posisinya dia terletak di blok mesin. Ini adalah sensor knock ya. Fungsinya adalah untuk menginformasikan ke ECU apakah terjadi knocking pada ruang bakar atau tidak. Ini sensor-sensor yang lain di sini adalah ini ya. Ini sensor oksigen atau oksigen sensor, atau lebih sering dikenal dengan nama sensor lambda ya. Nih. Itu adalah beberapa sensor. Sedangkan yang aktuator di sini adalah injektor. Ya. Injektor. Jadi injektor ini jumlahnya sama dengan jumlah dari silinder yang dimiliki oleh mesin ini. Jadi sini cacanya ada 4 silinder, injektor nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Itu. Terus di sini adalah delco ya, delco daripada mesin Soluna ini.
Di dalam Delco ini terdapat yang namanya igniter coil, sensor speed, dan sensor crankshaft. Ya, jadi crankshaft position sensor atau singkatannya adalah CKP. Itu kalau kita melihat bentuk fisiknya yang sudah terlepas itu seperti ini. Delco ya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menyekan mesin EV ini untuk memastikan bahwa kondisi daripada perbaikan itu telah berlangsung dengan sempurna. Ini kita hidupkan dulu mesinnya. Kita ambil dulu scannernya. Jadi ini adalah scanner merek Cloud. Tipenya adalah X431. Kita buka ya. Jadi konektor yang ada di dalam scanner ini itu berbeda-beda. Jadi kita mau untuk nyekan apa? Nyekan mobil Toyota, Toyotanya yang OBD1 atau OBD2, atau kita mau nyekan mobil apa? Katakanlah ini adalah milik Mercedes-Benz. Ini milik BMW. Atau ini ya, punya Mazda. Jadi berbeda-beda. Jadi dalam hal ini kalau kita mau menyekan kendaraan, kita harus tahu mobilnya itu soketnya bentuknya seperti apa. Itu yang pertama. Setelah itu kita pilih. Untuk mobil ini dia menggunakan konektor yang bentuknya seperti ini. Dia menggunakan konektor Toyota 22 pin. Jadi di sini itu ada tandanya. Setelah ini kita tahu, untuk kita harus menghubungkannya dengan yang namanya kabel data ini. Jadi kita masukkan. Setelah itu kita kancing ya sampai kuat. Tadi kita pastikan bahwa kabel data ini itu tertancap dengan mantap pada konektor ini. Setelah itu kita hubungkan dengan scanner ini. Kita masukkan ada dan kita pastikan bahwa konektor ini juga tertancap dengan sempurna pada scanner ini. Menggunakan layar sentuh. Ini ada pena layar sentuh. Sekarang menuju ke engine stand. Ya. Ya, sekarang kita akan coba. Di langkah selanjutnya adalah kita menancapkan, menghubungkan konektor yang ada di scanner ini dengan konektor di engine stand. Kita masukkan. Ya. Setelah itu kita menghidupkan engine stand ini.
Kita sudah. Biar nih, matikan.